Shalom, perkenalkan nama saya Tirsa Malinggas, NIM 2214201186, kelas A6 Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah agama dosen pengampu Dr. Pendeta Yesi Jacob STA MTol. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berjudul pergaulan bebas. Pendahuluan. Pergaulan bebas adalah suatu permasalahan sosial yang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Pergaulan bebas tidak hanya terjadi kepada kaum dewasa, namun pada anak-anak remaja. Free sex, pemakaian narkoba, balapan liar, minuman beralkohol adalah contoh dari pergaulan bebas. Definisi etika Kristen. Kata etika asalnya dari beberapa kata Yunani yang hampir sama dengan bunyinya, yaitu ethos atau ta etika. Kata ethos artinya kebiasaan adat, kata ethos dan etikos lebih berarti kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati dengan mana seseorang melaksanakan sesuatu perbuatan. Dipandang dari sudut kepercayaan pada hukum Taurat dan Injil Allah, maka haruslah segala yang dikehendaki Allah itulah yang baik. Itulah pokok etika teologi. Menurut pendapat kami, dogmatika ialah suatu teologi yang memikirkan tentang isi iman kasih Allah pada anugerah Allah akan bersekutu dengan Roh Kudus. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah proses bergaul dengan orang lain melewati batas-batas norma yang ada. Pergaulan bebas pun melanggar perintah Tuhan. Ayat-ayat yang menentang seorang Kristen melakukan pergaulan bebas. Yang pertama, Kolose 3 ayat 15 tertulis, "Karena itu matikanlah dalam duniamu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Seks bebas adalah suatu yang membuat seseorang menjadi najis atau kotor di mata Allah, karena seks bebas membuat hasrat yang salah semakin besar. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 13-20 menjelaskan bahwa seks bebas adalah sebuah dosa terhadap dirinya sendiri dan berarti dosa terhadap Roh Kudus yang diam di dalam orang Kristen. Yang ketiga, Galatia 5 ayat 19-21 tertulis, "Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang melakukan pencabulan dan persinahan, seks bebas, pesta pora, minuman-minuman beralkohol, mabuk-mabukan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang keempat, 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Balapan liar akan mempertaruhkan nyawa, yang berarti melakukan hal yang membahayakan tubuh sebagai bait Roh Kudus." Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah suatu yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus menjaga diri dan tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Wawasan prinsip dasar pergaulan yang sehat ialah: 1. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. 2. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Tidak berprasangka buruk. 5. Saling memahami perbedaan. 6. Saling memberikan nasihat.
Kesimpulan, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah proses pergaulan dengan orang lain melewati batas-batas norma yang ada. Pergaulan bebas pun melanggar perintah Tuhan. Secara implisit dalam Alkitab kita bisa memahami bagaimana Tuhan murka karena free sex, pemakaian narkoba, balapan liar, dan minuman-minuman beralkohol. Dari beberapa ayat Alkitab dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah suatu yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus membuat menjaga diri dan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di UNPI Manado, ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, UNPI Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.